terutama anak gadis, kalau biasa ada guna-guna dikasih masuk orang, celupkan saja hukum, kemudian baca ada racun, ada apa, itu tidak berfungsi. Itu orang dulu Pak, kata narako tanah ricak nasel atau barang berharga pakai jaki bagaimana. Cuma kalau bagi itu tahu mak jujungi makun raya malempak ya roni. Artinya 2:1, tapi bukan hitung luas, itu hitung nilai. Jangan hitung luas ya. Maka dasi di heto tawana rone 50 are tawana makun raya, tidak begitu. Karena ada tanah 5 are harganya 3 miliar. Ada tanah 10 hektar harganya cuma 1 miliar. Karena di gunung di atas sana. Iya, merenak pina peletuk. Iya. Tapi kalau ada di tengah kota tanah, makanya tidak dinilai dengan luas, tapi dinilai dengan harga. Jadi nilai mana ngijolo, oh ya tanah seko lina, ya kwewe seko lina, ya seko lina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali di dalam channel Lahaji Bugis, channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama yang semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dimanapun kita berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan apapun yang kita lakukan hari ini, semoga kita masih sempat menyaksikan satu koleksi video ceramah dari Guru Ustaz Muhammad Yusuf, SOC MA. Salam serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang insya Allah mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Masih seperti biasa dalam mencari keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirat, marilah kita menyaksikan satu koleksi video ceramah dari Guru Ustaz Muhammad Yusuf, SOC MA. Tapi sebelumnya, marilah kita bersama-sama mengirimkan pahala suratul Fatihah kita kepada beliau Guru Ustaz Muhammad Yusuf, agar semoga beliau selalu diberi kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah, dan semoga ilmu yang kita dapatkan dari dalam video ini, dari dalam ceramah Ustaz Muhammad Yusuf, mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita saksikan bersama-sama, dan sambil menyaksikan, marilah kita selalu melantunkan zikir dan selawat di dalam hati, agar apa yang kita dapatkan dari dalam video ini insya Allah mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Yasin nareko tau ipamadam. Kemudian juga bisa dibacakan surah Ar-Ra'd. Tapi ia kuirite tau ada istilah naro pada kupusay. Biasa tung katau ko sakarati kegili-gili. Kemudian kadang melihat ke kiri, melihat ke kanan. Kayak ada orang yang ditunggu. Biasa makadaki. Engkau tahu natajam. Sebenarnya tidak. Ia tu tahu pusing. Maka bacakan surah Ar-Ra'd. Jadi, tapi ko surah Ar-Ra'd tu, dia nilak dibaca. Jadi ko surah Ar-Ra'd, dia nilak dibaca. Hanya lirik. Yang penting nang kalinya itu sakarat. Itu berhenti. Ia ko surah Yasin, ko ini masih sah dalam sakaratnya. Situ menekan lakinu mautakum bi suratil Yasin la'annahu suratul Yasin qulubul Quran. Yang kedua, lakinu mautakum bi kalimatin la ilaha illallah man akhiru kalami la ilaha illallah pada halal jannah. Angka tu riwayat rantai makada lakinu mautakum bi kalimatin Allah. Jadi itu nasi ini angka hadis makada bacaan la ilaha illallah. Angka tu hadis makada bacaan kalimat Allah. Makanya ulama patareka ya ku baca la ilaha illallah itu bahaya. Risesin atau madangi. Ia ko napalatu mo la ilaha illallah cocok. Tapi ia ko din nalatu namate maka dami la ilaha kemudian dia meninggal, itu jadi masalah. Nah sebab ia ko makadai la ilaha illallah degagapos sangadina kong Allah Ta'ala. Ya ko makadabami la ilaha namate berarti makadai degagapos. Itu jadi masalah.
Makanya ulama kita mengatakan cukup menggunakan kalimat lafzul jalalah Allah. Makanya di pemadang kita wenarikodenan udah tidak mampu lagi membaca la ilaha illallah, cukup talkinkan dengan membaca kalimat Allah, 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 Allah. Itu yang lebih aman. Jadi ini penting saya sampaikan karena memang riwayat itu ada dua, ada la ilaha illallah. Magina kalimat la ilaha illallah. Kenapa kalimat la ilaha illallah? Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Oh, sembarang. Kenapa orang menggunakan kalimat istilahnya magir atau pandrita ya? Nah, menganjurkan dua kalimat ini. Kenapa bukan syahadat? Kenapa bukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Padahal itu kan kalimat syahadat pembuktian keislaman. Karena kalimat syahadat itu ketika diucapkan itu masih membutuhkan gerakan bibir dan lidah. Sedangkan orang sakarat itu tidak bisa lagi menggerakkan bibirnya dengan lidahnya. Ya kumakade asyhadu an la ilaha illallah, maka goyang itu. Tapi ya kumakade la ilaha illallah tidak akan bergerak bibir. Saking mudahnya kalimat itu dianjurkan untuk dibaca. Itu kunci. Kemudian iya komate tawe Pak Bu situnganna kan maki alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, juga disebut alam barzakh, kemudian kebangkitan, kemudian mahsyar, kemudian sirat, kemudian mizan, kemudian antara surga dan neraka. Jadi iro alalangan natawe okijo alam ruh, kemudian ke alam rahim, dari alam rahim ke alam dunia. Iya ko okui wino dinamita maka dia di talikul di syai'in hasabi wa hasabi ummati baina si'tina wa sab'in antara 60-70 tahun. Alina almarhumah 52 tahun Pak ya. Umur 52 tahun karena lahir 73 meninggal tahun 2026. Karena saya lahir 83 makanya saya langsung bisa hidup beda 10 tahun. Iya. Makanya kalau kita hidup di dunia ini 60 tahun berarti hanya 1 jam lebih perhitungan hari kemudian. Nah sebab sesuoko Surimonri sisak butau ngopolin. Jadi sisa dipakolin ya. Sesuoko Surimonri kalau di hari kemudian itu Yomil Akhir mengatakan 1 hari berarti 1000 tahun di dunia. Jadi aku makadai hadesa dimasukkan ke dalam neraka 1 hari berarti lamanya di neraka itu 1000 tahun. Itu kuncinya. Jadi makanya hati-hati, jangan sembarang melakukan kemaksiatan. Nah sebaya ini cinang paladan. Tapi alena almarhumah saya sampaikan alamnya sekarang adalah alam kubur. Itu tempatnya dimakamkan jenazah, dikasih tanda dengan batu nisan. Alam kubur itu juga disebut dengan alam barzakh. Barzakh itu adalah dinding kuburan. Jadi dia komakade alam barzakh berarti dinding yang tembus ke dunia. Jadi alena almarhumah itu penglihatannya itu tembus ke dunia. Bukan saja penglihatan tapi juga pendengaran. Ia itu ampai disunnahkan kita ziarah kubur. Disunnahkan. Ia tuh Nabi tak minggu-minggu masyarah kubur. Kalau perempuan tidak usah minggu-minggu. Biar 1 kali 1 bulan tidak masalah. Karena wanita itu tidak bisa selalu ke kuburan. Tapi tetap dibolehkan. Karena magai kehadisan Nabi tak batuna alina pagluta Sayyidina Aisyah bertanya, ya Rasulullah agak ubaca kalau kaki buru Nabi mengajarkan doanya. Seandainya wanita tidak boleh ziarah kubur, maka Nabi tidak akan mengajarkan doa ziarah. Cuma tidak boleh wanita itu sering untuk ziarah. Itu khusus untuk wanita. Kalau Rasulullah itu setiap malam Jumat sekitar jam 11 malam itu ke pekuburan, nanti menjelang subuh baru kembali.
Cuma dia niru lagi itu. Mau ku imam itu tuh. Ya. Sebenarnya tujuan utama ziarah kubur itu adalah untuk menguatkan iman. Apa ia kokometoki kiburu jadi ditudang, kita hanya mendengarkan bunyi jangkrik dan cacing, pasti maka daki makotoma tukomati kan. Pasti. Dan itulah yang membuat iman bertambah. Makanya sebenarnya kong keluarga tak li seluruh pamesin pong Allah Ta'ala, kita mestinya sering-sering menziarahi. Makanya itu ketolong masyarakat kubur kai dari selang itu, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dan itu menjawab. Maka dia na pengeluta hari Pak Umar na pedangin Nabi ya Rasulullah marin kalinya ke jero. Maka Nabi ya Umar lebih tajam pendengarannya orang meninggal daripada orang hidup. Dia ini mau kalinya mapebali karena dia menjawab dengan ruhnya bukan dengan jasad. Makanya maka dia Nabi pada puluh jongkan ajin atau boleh mengantar atau mati itu masih didengarkan oleh si mayit. Ya ketupur malam atau mati pada puluh jongkan ajin isalaya tu on rapalamungangi almarhum itu masih mendengarkan bunyi telapak kaki. Itu hadis. Nah degaga tau dino pak ko patapulo di jongkan aja nanti nang kalinga mo pasa o di sandala na degaga. Kecuali orang yang meninggal, berarti lebih tajam pendengarannya orang meninggal daripada orang hidup. Itu na tuh sampai kita dianjurkan untuk membacakan talqin kalau ada orang meninggal, karena orang meninggal itu mendengarkan bunyi telapak kaki saja dia dengar, apalagi kalau talqin. Ini yang harus dipahami. Karena ada beberapa golongan itu mengatakan tidak ada lagi kaitannya. Itu karena mereka tidak paham. Kemudian agawat ini pigau keluarganya almarhum. Saya ingin tanya dulu ini keluarga. Berapa anaknya almarhum? Perempuan berapa? Alhamdulillah. Wasiat Rasulullah. Pesan Nabi, siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu pesanan. Nigi kita salai 2 atau 3 anak makunre pas sempajang, ini nagis sa api neraka indo abot. Itu syafaat. Makanya dibigay anak makunre sa barat. Sa barat. Karena memang yang disebutkan itu perempuan. Ya tona tu ampai na ditamilaw dong. Perbanyaklah dari keturunan umatku adalah perempuan. Sehingga kedua orang tuanya itu bisa diselamatkan dari api neraka. Makanya disebutkan dalam riwayat, tidak terjadi kiamat kecuali 1:50. Di riwayat yang lain mengatakan 1:40. Jadi di arwane 40 makunri perbandingan na penduduk na lino na po di kama ini. Makanya kung kataw makan mencari kama lino, magcari kama lino, aja mo teman-teman pa dulu. Istilahnya selama perempuan belum sebanding 1:40 itu tidak akan terjadi kiamat. Dan itu hadis. Bahkan saya dapat satu riwayat itu yang paling kuat. Saya sampai hari ini masih pegang itu. Maka Nabi mengatakan tidak akan terjadi kiamat kecuali ada 2 binatang yang akan hilang. Ketika 2 binatang ini tidak ada, berarti Allah sudah tidak takdirkan memang hambanya ingin bertambah di dunia. Apa itu? Yang pertama adalah kambing. Kambing atau domba. Ya natandengnya bembe, dia nagaga bembe si bawa domba. Maka tanda kiamat itu tinggal menghitung hari. Magai Pak, karena kambing itu disembeli setiap orang akikah. Laki-laki itu 2, perempuan 1. Nah ya bembe tas itu napawa dinigere. Kan 1 tahun baru bisa disembeli. Padahal siaga na bembe. Kadang 2, kadang 3, maksimal 4 kan? Nah siaga kan atau jadi. Kenapa kambing ini tidak bisa habis-habis? Padahal hampir setiap hari disembeli. Padahal 1 tahun baru bisa dimakan. Anjing dengan kucing yang biasa anaknya sampai 5, 6, 7 tidak ada yang memakan, tapi kenapa tidak bisa banyak? Itu ada hal yang dirahasiakan oleh Allah melalui jumlah binatang yang ada. Ya kuya itu napahat Pak, itu luar biasa. Ini, makanya ada hitung-hitungan itu. Tapi tidak usah saya bongkar ke situ. Masih ada sedikit mati. Jelasnya
upasangi alena almarhumah kepada anak-anaknya, alena almarhumah upasangi itu tetap terhubung ke dunia. Makanya disebutkan dalam riwayat itu, angka tau mata ko lalaku buruk na tarima reni mite wijan na imundi di nasampayan. Itu tembus itu. Makanya sebenarnya hadis itu mengatakan an-naumu ahul maut. Tidur itu saudara dengan mati. Biasa mana matin roto? Meka tanaiki ya kumatin ro kita katulu-tulu na lalu ngaso. So jangan moto ki mandari ki puro kan capek. Atau ke mimpi dipukulin. Kemudian bangun, kemudian merasakan sakit. Padahal kita tidur di atas kasur yang tidak ada menyentuh. Artinya apa? Ketika ruh tersiksa, itu jasad bisa merasakan. Itulah ibarat azab kubur. Jangan katakan apa yang hancur, apa yang disiksa, apa yang tersiksa. Jasad yang tidak disentuh itu bisa merasakan sakit. Ketika ruh itu tersiksa. Makanya biasanya pacala kubur mensah. Makanya Rasulullah mengajarkan satu surah itu untuk tidak kena azab kubur. Yaitu suratul Mulk Tabarakah. Tak hafal ya. Bukan hanya dibaca Bu ya, hafal. Kalau tidak bisa hafal, usahakan miliki suratul Mulk. Jika si miliki, dia ini apalah, tapi pernah baca itu kita bisa sambung. Itu memiliki, karena kita sering membacanya. Kita baca ya, si semua si benih. Setiap 24 jam itu cukup satu kali saja. Apakah kita mau baca siang, atau mau baca sore, atau mau baca malam, atau mau baca subuh. Yang penting satu kali satu malam, 24 jam. Baca itu suratul Mulk. Itu adalah perisai. Makanya suratul Mulk itu disebutkan oleh Rasulullah sebagai surah Al-Munji'ah. Al-Munji itu adalah perisai dari asap kubur. Sebenarnya ada dua itu, Pak Bu. Ada di surah, satu ada di amaliyah. Ya kok ipasuru itawe ala tanah. Kemudian digenggam. Bacakan inna ansalnahu. Itu 7 kali. Setiap sampai bacaan itu tangan itu dibuka. Telapak tangan itu dibuka, kemudian ditiupkan ke tanah. Jadi yang di tangan kanan itu ditaburkan di bagian samping wajahnya menyentuh jenazah. Yang di tangan kiri itu ditaburkan di kain kafannya. Yang mengamalkan ini, itu si mayit itu tidak akan diazab. Itu kopure pasuruh tahu. Kan ya kau ipasuruh itu kan bismillahirrahmanirrahim wa sunnati Rasulillah. Kemudian dikasih tanah dibaca minha khalaqnakum taruh ke wana bidina. Wa fiha nu'idukum ditaruh ke awan sadana wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kemudian disimpan di ubun-ubun. Ada juga yang di bagian pipi, kemudian bagian pusar, bagian kaki, itu ada 2 versi. Kan itu dibaca minha khalaqnakum oleh kokotan yang ipancaji wa fiha nu'idukum, dan kau kembalikan ke tanah, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan engkau akan telah dibangkitkan kembali dari tanah. Ya matu itu dibaca kupura ilmu atau materi di jempur tanah, kemudian dilempar libu, nah kemudian dilemparkan ke nisannya kan. Biasa kan makur angkat total biasa nala batu, nala bukan batu, itu tanah. Tanah diambil kemudian digenggam, kasih cukup 3. Jadi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tak pernah mau kata? Sebenarnya kan rangkaian nareko engkau tahu mate ini penting saya sampaikan Bu, karena kadang kita tidak perhatikan. Saya tadi dari sampaikan dari awal, ya kuyite tahu sakarat Bu, ijeneki kung tahu sakaratul maut. Pada kumelo ya melo masampajan diwudukan sempurna. Selesai ijeneki, kemudian usaha kami dihadapkan ke arah kiblat. Wedding ipangkang ngulu di kepalanya di bagian timur, kemudian kakinya menghadap ke arah kiblat, sehingga dikasih bantal sedikit, kemudian supaya kepalanya agak terangkat. Bisa juga dimiringkan, tapi rata-rata orang meninggal itu tidak bisa miring menjelang kematian. Makanya kau nggak tahu malah ada lasanan ipatitil atau kemudian ini bagian pinggulnya terangkat, kemudian miringkan ke kiri. Kalau dimiringkan ke kiri dia tidak bisa tahan, berarti itu tanda kematian yang benar. Itu kuncinya. Kata tanda-tanda kematian itu mulai 100 hari sudah ada.
70 hari, 40 hari, 7 hari, kemudian 3 hari, 1 hari, menjelang waktu sholat itu sudah ada. Cuma kadang dia perhatikan itu. Yang paling pertama hilang itu ruhnya rambut. Maka dia tahu isak nauduk. Rambut itu kalau dikucak, kalau dia tidak bunyi itu tanda. Tapi itu datangnya sudah asar. Makanya kau biasa kalau kimi itu tahu malasa tasapuru doa. Ya kau dia nama garese tidak bunyi itu rambutnya itu tanda kematian. Itu tidak lebih dari 40 hari. Tapi resa-resa memang dulu tak. Itu tidak lebih 40 hari. Dan memang ada 3 hari menjelang kematiannya orang itu akan tentara juga. Jadi apalagi kalau kita melihat orang, perhatikan ini, hidung ini. Itu tidak lurus. Pasti bagian tangannya itu bengkok. Tidak lurus ini. Dari sini tidak lurus ke bawah. Orang normal itu pasti lurus. Tapi menjelang kematian itu pasti bengkok. Ia tu nak ada tahu pandai dulu. Patu nilainya siratal mustaqim. Itu nama. Perhatikan itu kalau kita pergi lihat orang sakit. Ia nasi leserang ia buku ingat. Nah dia nasi lempu si bawa poliase. Itu tanda. Kemudian yang ketiga ini. Ini akan datang, akan jatuh. Dan telinganya itu akan layu. Kemudian tokan ukuna itu akan hitam. Karena kuku ini sebenarnya adalah kulitnya Nabi Adam. Jadi itu olina Nabi Adam itu kan kuku. Makanya kulitnya Nabi Adam itu adalah kuku. Makanya kita miliki kuku. Makanya orang dulu itu dia pakai sebagai obat. Ya kong kalau yang ini pasti napa curug kan ukuna. Pak kongkar racunnya itu dinakan. Sudah dan membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Terutama anak gadis kalau biasa ada guna-guna dikasih masuk orang, celupkan saja kukunya, kemudian baca. Ada racun, ada apa itu tidak berfungsi. Itu orang dulu pakai itu. Jadi kuncinya sebenarnya kalau orang mau meninggal diperhatikan. Ya dia maka ini sudah tanda. Kemudian ketika orang meninggal, kan nyipak daka dong. Disedekahkan. Laki-laki perempuan sama. Itu sama orang mau sholat. Tapi ada orang itu yang tidak mau bersedekah, Pak. Nyipak daka maka kemudian dia jatuh. Disedekahkan kembali, jatuh lagi. Tidak usah diikat. Itu tanda bahwa orang ini tidak memberhentikan pekerjaannya ketika azan dikumandangkan. Dia namanya daka lima na tu tahu kode na papisol yang macam kok bang tahu. Dan itu sudah ada siksaan di dunia. Makanya kuncinya ketika tangan tidak mau bersedekap, jangan diikat, ditarik saja, kemudian ditahan. Asankan di telinga kanannya orang yang meninggal itu. Ia otomatis ditebang, tahan kemudian asankan. Kalau asan biasa saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau sampai baru lepas itu tidak jatuh. Itu tidak usah diikat. Kalau mulutnya terbuka, itu juga jangan dikasih kain putih diikatkan. Biasa kan kata nasyul itu. Sebenarnya tidak usah. Cukup tarik jari kaki dengan tangan. Semua itu jari kakinya agak ditarik dengan lembut. 10 jari kaki dengan 10 jari tangan. Kemudian tarik sedikit lengannya ke bawah kiri kanan. Itu mulutnya akan tertutup dengan sendiri. Itu cara kalau jenazah kita istilahnya mengurusi. Setelah orang meninggal, sekitar 15 atau 20 menit, kita mesti kembali lagi ke jenazah. Kemudian gerakkan semua pergelangan. Jadi 10-5 menit matena tahu. Rewa kita malah kota materi, gerakkan tangannya. Pergelangan tangan, kemudian siku, kemudian lengannya, kemudian lututnya diangkat, digerakkan semua. Kemudian masukkan tangan di bawah punggungnya, kemudian angkat sedikit naik, kemudian lepaskan. Supaya jenazah itu tidak keras badannya ketika dimandikan. Itu seperti orang hidup. Yupu ini biasa kong katau mati, ya na mati na pura ni Pak Daka itong ko. Ipa ko man yung mataru, ono to na kuidiyo makaduma na makoy. Karena kita tidak mengurusi setelah kematiannya. Ini kan jarang, Pak. Jadi sekitar 15 menit meninggalnya orang itu tak pakai nomor yang memang pergelangannya. Kemudian disunnahkan menyalakan dupa, bukan parfum. Karena dupa itu asapnya menyebar sehingga menghilangkan bau.
Kalau parfum hanya di bagian jenazah, ketika baunya keluar itu orang kan cium. Cuma masalahnya mereka tahu kok mak dupa-dupa itu wena, sani Mas Sandro apa Sandro ini mah dupa, wah itu jadi masalah. Ini penting dulu saya sampaikan. Makanya cara mengurus itu. Kemudian yang ketiga, sebenarnya orang yang meninggal itu minta untuk disegerakan. Kok ia tahu makanya ruhnya rindu cepat untuk bertemu dengan jasadnya. Karena ruh itu naik ke langit. Yang mengkremasi itu adalah malaikat. Jasadnya dikremasi di dunia. Ini makanya orang kalau mau meninggal itu bukan ada yang datang mencabut itu, bukan malakul maut sebenarnya, eksekutornya itu malakul maut, tapi itu datang rombongan malaikat. Makanya ada ulama itu biasa mengatakan kalau dalam tarekat aja mulo potennya muli itu ada. Bagaimana caranya mengenali nur itu? Itu harus ditemukan. Kemudian orang yang sudah meninggal Bapak Ibu sekalian, ya komeki mapak benito mate kan biasa dia dikasih bermalam, jangan dimandikan, itu aja kuncinya. Yang disunnahkan itu membersihkan. Makanya Nabi mengatakan bersihkan jenazahmu, tidak mengatakan mandikan. Nanti dimandikan untuk dikremasi. Makanya kong kata mate namelo ipak bani aja tadi yun, dibersihkan kotorannya, ditekan, kemudian bersihkan kotorannya, kemudian ambil air, kemudian kain, kemudian pel badannya, ganti baju yang dipakai, kemudian nyalakan dupa haruman, ambil mangkok, bukan mangkok ya, lepa-lepa, orang bilang lepa-lepa di sini ya, itu biasa apa tadana cangkiri sekitar 70-60 gram, ambil itu satu, letakkan di atas pusarnya, popak banyak ketujuhnya sih, naposina atau materi, supaya perutnya tidak lagi turun dan juga tidak lagi naik, kalau itu sih bermalam. Yang baru bergabung dan baru menyaksikan video ini, kami ucapkan selamat bergabung dan selamat menyaksikan. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan teman-teman semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah. Bila video ini saya rasa bermanfaat bagi kita, mungkin kiranya bisa bermanfaat juga bagi orang-orang di sekitar kita, silahkan bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada kerabat kita ataupun di media sosial kita semua. Semoga kita bisa mendapatkan percikan amal jariah karena telah membagikan kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Jangan lupa tekan tombol like yang ada di bawah dan kita lanjutkan. Di masa Nabi itu dikatakan 60-70 gram. Biasa benda yang kalau kita kan ya kerecan kiri sekitar 60-70 gram itu. Ada sana lipat-lipat. Itu aja dipakai, itu lebih aman. Kemudian dianjurkan juga yang memandikan itu kalau perempuan, itu perempuan yang memandikan. Pemakun rai mate disunnahkan juga wanita yang memandikan. Kalau laki-laki yang meninggal, dianjurkan juga laki-laki yang memandikan. Tapi lebih utama kalau mahram. Boleh laki-laki memandikan perempuan, yang penting mahram. Dalam artian anaknya. Suami boleh memandikan istri. Sebaliknya lebih utama kalau istri yang memandikan suami. Dan dia yang harus di bagian tengah. Itu yang paling utama. Jadi ya kolak kaya mate, makanya tuh ko bene na mangojo. Tapi ya ko bene be mate, at kaya ngilakay na mangojo. Ya ko makaraki magi din na wanding, na mo yan ito isang. Ya, upo daman di bawah. Kemudian, ini penting. Kadang-kala kita dalam memandikan jenazah itu kan khawatir. Sebenarnya begini, ipacingi jo jenazah nampak isyemme. Ukuri pacingi kan dijeneki. Ukuri jeneki nampak isyemme. Dimandikan. Memandikan jenazah itu bagus kalau airnya ganjil. Makanya kebanyakan ulama sekarang menggunakan air galon. Walaupun sebenarnya bukan air galon bagus. Bisa pakai shower. Disambung saja ke mesin air pakai selang. Pasangi shower, kemudian tinggal disemprot dengan halus. Kalau air galon itu bisa 3-4. Pertama ada kapur barusnya. Kemudian yang kedua pasti steril karena sudah disaring. Kemudian yang ketiga bisa ganjil karena jumlahnya. Makanya biasa orang pakai air galon untuk memandikan jenazah. Padahal sebenarnya biar air biasa juga bisa. Cuma yang kadang-kala kita pakai sabun,
Biasanya pakai sabun apa di sini, Pak? Sabun kotak itu ya. Cat tangan namanya ya. Iya kan? Sabun cat tangan. Itu jadi masalah juga itu. Almarhum itu tidak pernah pakai sabun cat tangan kalau mandi. Iya kan? Iya. Kalau sudah dipakai memandikan jenazah itu digunakan untuk apa? Kan dibuang kan? Kenapa dibuang? Karena katanya takut dipakai. Padahal amasnya almarhumah dipakai juga. Kan begitu. Ni tahu sabunna dia ni tahu ulawanna. Ya kan? Padahal ulawanna soso na pakai dia ni tahu. Padahal dia sabunnya dia nama dia na gosok kenapa dia tahu? Ayasan. Itu masalah. Saya pernah dapat, Bu. Biar ranjang itu dikasih keluar dari rumah. Kaman ke pas ranjang nasa iyok itu mati kasih almarhum. Kata ni kape boleh ya nasa bola tu dapat detoy. Kata orang aku hitaw tu ya wana sa auto na to dapat detoy, dapat tama ranjang na. Kenapa mesti kau takut? Kan kadang-kadang begitu, Pak. Makanya saya wasiatkan kepada anak yang ditinggalkan, jangan sekali-kali berselisih gara-gara harta yang ditinggalkan almarhum. Jangan sekali-kali. Lihat, dega gak tahu na deceng waris itu maceceng. Pasti masih sakomel mah. Karena haknya orang diambil. Itu penting saya sampaikan. Jangan sekali-kali. Kung kata narako tanarika na sila to barang berharga pakanya bagaimana. Cuma kalau bagi itu tahu majujungi makunraya malempa ya ronil. Artinya 2:1. Tapi bukan hitung luas, itu hitung nilai. Jangan hitung luas ya. Maka dasi di heto tawana ronil 50 are tawana makunraya tidak begitu. Karena ada tanah 5 are harganya 3 miliar. Ada tanah 10 hektar harganya cuma 1 miliar. Karena di gunung di atas sana. Iya, merenak pinapeletu. Iya. Tapi kalau ada di tengah kota tanah, makanya tidak dinilai dengan luas, tapi dinilai dengan harga. Jadi nilai mana nih jolo? Oh ya tanah seko lina, ya kue seko lina, ya seko lina. Kemudian di total baru dibagi. Maka tapi kuni kongko kalau misalnya lebih suruh nih wajah ini mangka maka dah masih ada selisihnya misalnya 50 juta kamaja no 50 juta kue. Ini kung malamanan ng korong pala ito, sinacocok malaka na 3 meter, ada sakaraga gunana. Kan seperti itu. Jadi itu mesti dibagi dengan nilai, bukan dibagi dengan luas. Ini mesti saya sampaikan. Iya. Cuman kadang-kala kita membagi itu tidak mengingat almarhumah. Makanya pada memang nih Pak Bu, sebelum mati mesti kawak-kawatan. Mesti ada wakaf. Ya kung kagaluta ang kadaratan kabolata mesti ka yasa wawato mati ya kung kagaluta si diheto udangnya nak kadang katuna galo si diheto di patun tak pagi tapi ang katugalo chi di machika aja mo gapagi ya tarong nga ya kumume tu galungnya na sini nasili na patamaman nga masigi aja kemali ya tawaku ya ina yasa wawato mati yo pi yasa ni wawato mati ni jampang itekan kamati yang mali Tanya otomatis, sana itu nalitawa na otomatis. Tabahan. Nah, sebab kami di Makareso ini pesipulong. Masa di kagatawata. Kamu kira? Masa ini ngerang anak, masa ini ngerang. Sukuruki kong kanak kami ngerang itu otomatis. Sukuruki. Apalagi maka dalaki ko ba ini, kumasa jadi nak ba ini kumati. Iya, udah memang nih. Yo boleh. Ini na pala aja na nanak tayo tani. Akasya kita siya reki buruk na tomatot ta iya matebe dalam 1 tahun. Kedua, talurato na pulo na solalan na sitaw nga kedua milo masya. Naman gare. Ini lagi mapahang agama kedua mi masya ramagan bigat amat. Ang rasa gitu Pak. Naman gare. Masa ini mapasipulu warang-parang ang kagagi chinayan redenialdi kada machina ki man redoria tapi ang kagaga mingali din na tumali to makada masoli padahal si dijuta din na parikanto na 200 misal ko din na dorian na sike ka ngalena dami supaya ang kaangka mati ki mato de kami ngarang sa puribala 3 4 5 dega kinetis sang imaga siga na nalupay kita ko tomate na dega to tajampan sukuro ki ko tomate ng katotari
Wah, iya ko to mabasa to makanya tari to tahu. Iya ko to masike dia kata tari. Sikap di bali. Laban. Makami to. Iya, yan ang masike tadi kata tari. Yan ang kataw mati ng kataw tari. Sukurula din. Artinya magay, angka na senga tawe ribat tutun. Tapi setelah kita kembali, tidak ada lagi yang mengingat. Kecuali anaknya mungkin dengan keluarganya. Merasakan betul ketika ibunya sudah tidak ada. Tapi bali bolana dia gak gampang. Iya na to nakala to mata tadi lu ya kubiga murano nga buta cibali ko. Iya ko taulen nga murano nga buta rapa. Magi nakada ko ija murano nga buta cibali ko. Nasaba iya ko anak mo na mo na sumbangan ko kumasumbangi tata ang kamulolong asa na sapaat pahala. Decen na tigo ibigyan mo ang kabonus yali ko pulo ko pangalata. Tapi iya ko taulen nga di kagayat. Nandiyan na husus kagilak ko di. Di kayo lolongan. Nakadang yan na Romelo Pumate. Pamilihang kapala di sa itaw ito mapangiwa. Gara-gara kapala di sisa ng menre. Dito nang kanali jay bola. Mate ki dito nilodong. Padahal yala mati waktu tatuo. Namun kan? Kadang-kala kita ini berkorban tapi tidak ada yang menilai. Tapakan jadi Pak perjalanan tak. Anak tak maka kamu anakku iya cocok nih. Tuhi lagi na lupai. Ikiri lo jupan na makule mecap na talipo ko chapu idina. Ang kaganan kana talipo ki anak ta makutana kana mak marisi mo ki mak purani gamandre maga tu bapak. Ang kaganan ka denang. Lai kiri lo jupan na makule yan na yamin ka SMS na. Ma, assalamualaikum ma. Pakamaja siya. Takiri ni dia na chat mani na kanang kirim mata letu. Manas satu ki apalagi ko tomate. Makadalakay, tigaga. Makadaki bayi tatak na lupay. Iya, makanya namigala ada ulawat apa sipulu. Pada tatado tedong. Aja namigala. Bayi ni mundri itu pati. Iya. Masa iko mati. Nah, lalu bayi ni mundri na pati. Ini nama dari macin naman raga tapi dia gaga. Iya. Kecuali keluarganya itu paham agama. Iya. Pwede tulungan niya bu. Di itu napita. Si dito ba pita ulawan na makunra yo kaya ba jarin na. Cicin na nito. Nasa ba sini non riyo lawang aurat manang do chili. Kan aurat. Makanya anting-anting itu tidak kelihatan. Kalung, rantai, o kelonge na leher wanita itu aurat. Makanya tidak kelihatan. Gelang, pergelangan, aurat to. Makanya ilalang yung monro. Niya makukoy sa iwa manan. Ikare. Madante ito hukum ni saliw. Ito isaliw ni rante na. Makadaka dotong labay makadaka. Yan ni saliw to nanting-anting si gilingan ni utak natin. Ang katungan na makukoy saliw nanting-anting. Si gilingan to may utak na. Dito ka kataw kaloro ko mga anting-anting saliw eh. Ay lalo bu ang pamparatalino. Iya. Pote kay sa liwat Tony. Para itu sama di dalam. Itulah emas yang tidak disakati yang tersembunyi sebagai hiasan. Kapan ia itu ulawangnya tidak normal dipakai, maka itu disakati. Jadi aja tak ada perhiasan mo. Ia ke perhiasan niatnya membeli untuk aset, maka dia kena zakat. Karena pada hakikatnya bukan perhiasan. Dia barang simpanan. Apalagi kung kapaboti na pati. Polisi boti na naludo sinataroy. Itu kena zakat. Makanya anting, kalung, gelang itu tidak nampak. Itulah yang tidak disakati. Cicing. Nah, makanya kan itu magi cicing yang napita. Karena cincin yang cerita. Maka yan ang kamakunray macicin o kaya na liman na nataro, berarti orang itu masih bersih. Belum ada suaminya dan belum ada yang melamar. Makanya kaya na liman na monro. Ketika dia jadi telunjuk, berarti sudah ada orang yang melamar tapi belum akad. Makanya kadang-kadang taruh, makanya kok Pak Jelok nih taruh. Kalau di jari manis berarti ada suaminya. Makanya laki-laki itu na sampai romata miliman na makunre maka daw tong kalaki nih. Dia tidak akan mengganggu. Ya terus kok jadi tengah na janda. Maki bu. Iya. Kan memang begitu Pak. Makanya cincin itu yang cerita istilahnya denah putana tahu
Na sampai romata milima na makure na sa oyan na ang pachi mo pa. O ang kanato pura latuki. O to ang kalakay niya. O janda niya. Itu sudah ditahu. Karena itu yang menjadi simbol. Kanya itu aja yang nampak. Tuh pwede makukan na pachichi mana. Anak darah ke janda ke janda. Dia nggak menesa. Ini penting saya wasiat. Makanya dalam hal sebenarnya istilahnya agama ini Pak, masyarakat kita itu disebut dengan al-ur. Nanti kan ada budaya itu yang beririsan dengan agama dan itu tidak dilarang. Itu dibolehkan, makanya disebut ta'muruna bil ma'ruf. Kalau al khair itu baik secara menurut agama secara umum, secara keseluruhan. Kalau disebut ur itu kadang baik di satu tempat tapi tidak dinilai di tempat lain. Pada makanya di mapaci itu hanya di Tanah Bugis. Tapi itu maknanya adalah kesucian dan doa. Makanya lari ke tafaul, itu masuk ke ur. Itu tidak masalah. Ini, makanya banyak hal Pak Bu, ini penting saya wasiatkan. Makanya kalau menjelang begitu kehidupan begini mesti ke wakafatan. Usahakan ada wakafatan. Ke masjid ibangun, ke masjid tak mencawe. Ini masih dibangun. Usahakan inang kasameng, namo sisa. Tali dapat tamu ko. Pak maka dia nabi siap membana masjid dan di dunia lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Ya komeki bangun ang istana ko suruh mondin na po ng Allah Ta'ala tabangun yung masjid. Itulah amal jariah, menesa. Nasabaya na sampaja tetap kimalolongan. Makanya kung kataw raji masumba na din ang kalalo masampaja tetap ka bolano ko suruh ka dia binatama. Kasampajang ijan kita masuruh kan? Iya ko nabagong yung masjid ya kiborang ibola. Ama ko miro. Ya ko din nasampaja na kibwa bola, yan ka bolano tapi din natama. Tapi ako rajing masampaja din ang kanasumbang, tama ni kanonroy. Ini man. Tapi makanya dalam agama itu lisiton ra'akini sholat wa atu zakat. Kenapa diminta ini dua? Masuk dan kau punya tempat. Kan begitu. Nena siaga Pak. Saya kali nasa mengin sisa 25 sa paling tinggi 95. Ya tite majama talen ni sa mesisa. Mana sana Pak dake? Ya ko dita sumbangan na rapak paniten na lengi te kota patapulo na so na chapu. Yo pokosan men manasa. Tama kiro. Nah, kuncinya begitu Pak. Jadi sebenarnya kehidupan itu luar biasa. Pemelo kilolo pahala kan iya itu. Apa angka tuh pahala cicang ijama mantau pahalanya tidak akan bertambah kecuali dilakukan lagi seperti sholat, bacaan Quran, sikir. Iya mau aja mas sikir. Ditentukan seko itu. Tapi ada ibadah sekali kita lakukan jalan terus pahalanya hatta yaumil qiyamah. Angka akan peneliti dalam hadis Bukhari Muslim. Pahala amal jariah yang paling besar pahalanya adalah mengalirkan air. Itu sumur bor. Tidak ada yang kalahkan itu. Nah kita makan. Di Bukhari Muslim itu. Magai. Wae na bore menre na pake tema jenne make pelang. Iya lo jenne na pake masampaja lolongan niya pelang. Na pake mangaji lolongan niya pelang. Na pake masikiri lolongan niya pelang. Iya lo sisa wae jenne na pake majenne miti o kotaneni nungi dere-dere maki pasidakay. Matamma yo ko sarrie jadi sedekah. Turun ke akar tanaman itu menjadi sedekah. Dan mengalir selamanya air itu dipakai sampai dunia kiamat. Itulah pahala yang tidak pernah berhenti mengalir ke tanah. Ya kalau ki umrah, cicem. Lolongan pahala sisa butuh rewa, dia natatambah di kurang. Iya. Makanya ndak usah bolak-balik pergi umrah Pak. Cukup sekali 1 tahun, sekali 2 tahun. Kalau sudah pernah berangkat, usahakan ibadah ini tidak dilakukan terlalu berulang-ulang. Karena ibadah yang sakral ketika dilakukan berulang akan hilang sakralnya. Iya. Dia itu napa ada tahu pamulang yang lo umrah sih batau kedua ini. Apalagi yang sudah 5 kali. Biasa pada telok ke masyarakat saya boleh nak iya. Itulah. Aja mau tersinggung kok kepat repel. Saya sampaikan, jangan. Ibadah umrah itu kenapa Nabi tidak lakukan berulang-ulang? Padahal Nabi bisa lakukan berulang. Itu pesan untuk kita. Bahwa ibadah sosial lebih utama daripada ibadah pribadi. Kung kembali bola ta kasi ako tumasis sa anak na napasikola na yatim. Iya rodita milo tapaki mangumrah tapaki di mangungkus sikola. Ang kamasigi degal sumurbor na nang kadita taluplubi tatapurani Pak Borre kadaya na tala aja nolo umrah. Maka pahalanya jalan terus. Itu kunci. Karena umrah itu ibadah pribadi. Ya kupaji tajama itu gaga pahala tambahan. Kamu kira. Bahkan dikurang.
Kalau ni umran apa tawaf ni nato di masyarakat kita mutar kayak biasa itu dia sempat tawaf. Padahal tawaf itu kan sholat sunnatul masjid. Itu tidak boleh karena itu sholat. Iya kan? Ini kadang banyak orang tidak paham, Pak Bu. Kalau di sini kita sholat sunnatul masjid. Kalau di Masjidil Haram tidak ada sholat sunnatul masjid, tapi tawaf, makanya 7 putaran. Karena orang yang sholat itu 7 anggota tubuhnya tersentuh, 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, 1 kepala. Itu kuncinya. Tapi mereka kan tidak paham nih. Ini. Tapi itu kagak tuh kalau lu aku bilang. Ini lu kapok macam itu. Nah, ada juga sih. Ya. Ini penting saya sampaikan, Pak. Tanam nawai ada perjalanan tak kilometer mati. Kita lihat orang begini, pasti kita akan mengalami. Dia natutumat terus. Seakan inang kawakap. Almarhumah ini luar biasa bersyukur karena ada anak-anaknya masih mengingat untuk mengadakan acara seperti ini. Apa yang dihidangkan itu niatkan pahalanya untuk almarhum. Tapi saya sampaikan, menghidangkan makanan ketika ada orang meninggal, kalau diutang itu haram hukum. Itu tidak boleh. Makanya kau nggak tahu mati aja lalu tak ke dalam wijolo, jangan. Itu tidak boleh. Itulah sehingga Nabi menyuruh kita bawa makanan dan bawa minuman ke tempat orang yang meninggal. Jadi tradisi Bugis kita tidak bawa makanan, tapi kita bawa amplop. Makanya anak almarhumah, amplop yang dibawa orang itu buka itu, kemudian itu kau belikan makanan. Itu sunnah hukumnya untuk dimakan. Bukan haram, itu sunnah. Ketika yang dibawa orang itu untuk dimakan, karena Nabi mengatakan bawa makanan baru kau makan. Kan begitu. Tapi kalau diutang, maka itu haram hukumnya. Apalagi kalau makanannya tidak jelas. Kan begitu. Makanya saya itu Pak, kalau pesta pernikahan jarang betul makan. Jarang betul. Ya kalau Kak Buting itu paling jarang saya makan. Betul-betul itu kadang saya mengatakan, saya puasa. Padahal saya enggak puasa. Saya hanya puasa untuk makanan itu. Kenapa? Sekarang kan agak susah. Pak Mega tahu sama Pak Buting, maka kami kalau emak belanca, catakmu dulu. Kan begitu ya? Agak nasab. Catakmu dulu. Itu bukan utang. Karena kalau utang itu ditulis, kemudian dikasih tahu harganya, kapan dibayarnya, berapa hari diutang. Tapi kalau seperti itu tidak ada perjanjian, maka itu disebut syubhat. Dalam fikih Syafi'i itu tidak boleh. Itu jadi masalah. Apalagi tukang masak sekarang ada yang belajar fikih. Jarang. Kadang-kala kopi botingnya mana sumanu tahu cuci ayam, nah pertama ko bakoro na desain. Dia buang airnya, air yang tersisa masih ada itu warna darah, kemudian dimasukkan bumbu, maka itu haram semua, karena itu masih najis. Itu bahaya itu. Makanya kalau mencuci daging, mencuci ayam, mencuci sapi apa, pakai dandan supaya airnya langsung turun, nanti habis airnya baru kasih masuk ke baskom, baru kasih bumbu, itu yang aman. Selama kita cuci di baskom atau tempat yang tidak terus airnya mengalir, nah masih ada air sisa yang ada warna darah, maka itu najis semua ketika terkontaminasi dengan yang lain. Itu hati-hati. Kami kata dia paham, apalagi ibu-ibu terutama kalau laundry juga kan tidak paham. Ya kan? Laundry mereka ini semi kan? Nah pertama ikannya, kemudian ada di situ najisnya, kemudian dicampur, kasih air sabun dengan air, kasih sabun baru dicuci. Itu bersih tapi tidak suci. Karena beda bersih, beda suci. Sabun itu membersihkan, bukan mensucikan. Jadi tidak semua benda yang bersih itu suci. Ini bahaya, Pak. Hati-hati. Makanya sama mandi junub. Kalau mandi junub, jangan pakai sabun. Jangan pakai sampo. Kalau mandi junub, aja terpakai sabun, aja terpakai sampo. Mandi junub saja. Siram badan, kemudian bersihkan, gosok pakai tangan. Sampai semua basah. Selesai mandi junub, baru diambil sabun sama sampo untuk membersihkan. Karena sucinya sudah selesai. Itu lebih aman. Ini jadi masalah kan? Karena nape dia tak pakai di sabun. Walau seluruh badannya belum basah. Maka itu mandi junubnya tidak sah. Wow, fatal itu. Kalau aku 5 nih anak nade peniseng. Ini penting. Makanya pikir itu luar biasa, Pak. Tingginya dalam agama. Kemudian, si jangan. Begini,
saya wasiatkan pada anak-anaknya, maka data anak pertama, perbaiki kalau orang tua tidak ada itu dia sepegangan agak rapuh. Makanya saya minta tetap perbaiki ikatan saudara. Orang ini jangan pernah dinilai saudara dengan harta. Jangan. Pak Mega tahu si salah-salah gara-gara orang parang. Pak itu orang parang pasti salah itu dia mungkin mabela. Kalau dia nasilah surang masa posisi. Iya, tidak mungkin jauh. Makanya saya wasiatkan jaga betul. Insya Allah kung ka maka orang parata taki orang ni waka pada rona maka datang misal meta pertama sigitnya kan untuk orang tua. Iya. Ia pe kode nakoro biasa tung katomato angka wakaf berjalannya. Istilahnya sebagai donatur tetap di masjid. Lanjutkan saja itu, tinggal ditambah tulisan almarhum. Ia pe kode nakoro kung kadita cede nama sumbang kita pasti curang. Misalnya ka celinangnya lalu nang kadita 10 sabun yang kapan 5 sabun rupiah untuk almarhum, 5 sabun rupiah untuk dia. Itu sudah sampai. Tidak usah disebut namanya. Karena yang kuncinya itu niat. Yang penting tanyakan insya Allah itu. Yang penting tanyakan. Loki syariki buruna, tidak usah malam. Siarilah kuburnya, kemudian doakan. Aboloki koloki masih ada kubur. Baca surah Al-Kausar kalau perempuan yang menyiram. Kalau laki-laki sakallahu sarrahu baradallahu wa dahalal jannah. Itu yang dibaca kalau menyiram kubur. Kemudian saya wasiatkan juga, jangan membangun kuburannya almarhum. Alena almarhumah ajak tatehile kuburun. Boleh dirapikan, tapi jangan dikerani. Karena sebab angka riwayat maka desial ina tambah yang itu pembangunan dalam kuburan sekoto itu nato tondrengan lapotomati dan pesukiaman. Itu penyiksaan yang sangat berat. Dari situlah kenapa Nabi melarang melewati batas lutut orang dewasa itu batu nisan. Ini waktu Nabi begitu. Makanya di pekuburan bangkit dan ma'la itu dibandingkan batu. Itu sebenarnya. Cukup biasa-biasa saja. Ya komeki pakai jaki burukna taki guarani wakapa. Pasti diluaskan kubur. Ya kau mengaji kita pasti curang ya kau meki mati lo tak baca Fatihah surah Al-Ikhlas. Itu saja tempat nenung insyaallah. Itu anak-anaknya sebagai ucapan terima kasih ke orang tua kita. Iya kau detonan kan inipi tau matoa itu berarti mencakik-cakik itu dalam kubur. Ya ni kumarepa inipi tak kiri nang Fatihah tak sumbangan. Karena kadang-kala itu dia tersiksa di alam kubur. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa petik. Tapi saya ingin kasih satu modal. Paling modal ang kasih kiri resep din na malay usahakan imang pala. Siapa yang membaca ini walau hanya sekali diberikan keselamatan. Namun padegan na busaway ko tasi dosa ng katina dan pengipungalataan. Ketika dia melakukan kesalahan amal baiknya tidak akan terhapus. Makanya tak pala ya tabacay namo ele atau meki matin paling bagus itu pagi dan petang. Subhana zil mulki wal malakut, subhana zil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Itu. Pero yasa tasab din ng malaikat. Jadi subhana zil mulki wal malakut, subhana zil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Apa? Pak. Makundur to sakit. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan kita sejenak mendoakan alina almarhumah Hajjah yang matang. Ila hadiniya kulliniyatin sallallahu alaihi Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan ila arwahi almarhumah Hajjah yang matang. Syekhul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum khususan ya maka Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah ya Azizun ya Ghafur, kepada almarhumah ya Allah, luaskanlah kuburnya dengan nur cahaya-Mu ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kehilafannya ya Allah. Lipat gandakanlah amalan kebaikannya ya Allah. Sempurnakanlah amalnya yang sempurna ya Allah. Jadikanlah kuburannya sebagian dari taman-taman surga ya Allah. Pertemukan ia dengan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kepada keluarga yang ditinggalkan ya Allah, berikanlah kekuatan iman dan ketabahan ya Allah. Jaga kasih sayang di antara saudara-saudarinya ya Allah. Jauhkan dia dari fitnah dunia ya Allah. Luaskan rezekinya ya Allah, berkahi hidupnya ya Allah. Jadikan ia anak yang soleh dan soleha ya Allah. Dan ijabah semua doa dan amalia yang dia hadiahkan kepada almarhum ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bi barakatil fatih bi karamatil fatih bi jizatil fatih bi syikril fatihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, Allahumma fikra akan karik nasru minallahi wa fatul karim wa syiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Itulah tadi ceramah yang insya Allah penuh hikmah dari Guru Ustaz Muhammad Yusuf, SOS MA. Ada banyak ilmu yang terkandung di dalamnya, ada banyak hikmah yang insya Allah bisa kita petik, dan ada banyak amalan yang semoga bisa kita amalkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada diri saya dan keluarga. Silahkan bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita ataupun di media sosial kita semua, dan semoga kita bisa mendapatkan percikan amal jariah karena telah membagikan kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang mengamalkannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru dari channel Lahaji Bugis. Akhirul kalam, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.